Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap ketika kamu sudah nonton video ini, kamu akan terbebas dari logika mistika menuju ke ilmu pengetahuan. Jadi, yang kita akan bahas kali ini yaitu mengenai logika mistika, atau kalau menurut saya ini adalah suatu pernyataan yang telah menghambat bangsa Indonesia. Oke, jadi pertama-tama kita akan definisikan terlebih dahulu, apa sih logika mistika gitu. Oke, jadi gini, lawan dari logika mistika adalah kebenaran yang berbasis bukti yang bisa diuji dan juga diperamati. Oke, jadi mungkin udah tahu definisinya ya. Logika mistika itu singkatnya adalah suatu hal atau pernyataan yang tidak berbasis bukti dan tidak bisa diperamati. Jadi kita menelan mentah-mentah gitu. Kenapa ini dilakuin? Ya harus aja. Kenapa ini ditinggalin? Ya harus aja gitu. Nah, itu adalah logika mistika guys gitu. So, apaan sih bang ngobrolin kayak ginian? Jadi gini nih, kalau misalkan ada orang mati nih, terus ada salah satu orang yang ngaku-ngaku sakti dan bilang gini, ini karena santet. Dan kita menelannya mentah-mentah, tidak mempertanyakan ini kenapa. Saya tuh nemu dari suatu buku, yaitu buku Manilog, yang mana si Tan Malakanya ini bicara kayak gini. Ternyata Indonesia Street Maju ini perlu lepas dari yang namanya yang ini. Nah, mungkin kamu sudah tidak asing lagi apa yang telah saya paparkan di layar barusan. Ngaku deh, siapa yang pernah beli ini? Siapa yang pernah ketipu sama ini? Berarti kalian ketipu gitu. Kalian ketipu gitu. Karena apa? Karena ini sangat merugikan sekali gitu. Kita menelan suatu hal mentah-mentah gitu, tanpa mempertanyakan apakah hal ini benar atau salah gitu. Dari mana ini berasal? Dari mana penjelasannya? Kita cuma bilang gak tahu, ini udah ada dari sananya gitu. Nah, itulah yang akan saya obrolin pada video kali ini guys. Tapi bang, kalau misalkan obat herbal gimana? Misalkan ada yang nanya gitu. Baik lagi ke definisi tadi, apakah itu bisa diuji dan diperamati atau diobservasi? Kalau misalkan tidak, yaitu logika mistika gitu. Kalau misalkan bisa diuji dan diperamati, nah itu bagian dari sains gitu, adalah bagian dari pola pikir ilmiah gitu. Jadi itu bukan lagi logika mistika gitu ya. Jadi gini nih, misalkan logika mistika masalahnya apa di kita gitu. Misalkan banyak sebenarnya masalahnya. Coba bayangkan aja pengobatan yang katanya sakti, misalkan itu banyak sekali gitu. Ada ketidakbahagiaan, kesengsaraan, kematian. Jadi ada salah satu dari masyarakat kita yang sakit, yang mana sakit itu kan harusnya dibawa ke dokter. Kalau misalkan dokter ini tidak mempan, ya udah dokter ini. Kalau dokter ini tidak mempan, dokter ini. Kan banyak dokter itu gitu. Jadi beda-beda keahlian sebenarnya. Kalau misalkan kita tidak bisa di sini, ya kita pergi ke dokter lain gitu. Bukannya malah pergi ke orang pintar. Karena salah satu masyarakat itu pernah ada yang pergi ke orang pintar, dan malah apa? Tidak sembuh sama sekali, malah memperparah keadaan yang sebenarnya itu bisa sekali disembuhkan guys. Karena logika mistika ini. Sebutannya apa? Orang pintar. Sebenarnya kesel gak sih kalau misalnya ngomongin sebutannya gitu? Orang pintar gitu, kesel gak sih gitu? So, inilah yang akan saya judge gitu. Banyak sekali kerugian dalam logika mistika. Kita menelan mentah-mentah, dan itu menimbulkan efek yang gila kalau menurut saya dari kebanyakan orang gitu. Jadi, ya misalkan nih, ada salah satu orang tua yang bilang ke saya kayak gini. Saya itu mempunyai penyakit lupa gitu, pusat lupa gitu ya. Tapi sekarang juga saya sering lupa. Dan salah satu dari orang sini bilang, kalau kamu gak mau lupa katanya, kamu tinggal pergi ke hutan, terus cari kayu bakar orang lain, terus kamu gampang pakai pisau itu talinya, dan kamu akan sembuh. Otak kamu di mana? Kenapa bisa gitu? Ya tahu, ya gak tahu gitu. Ya harus aja gitu katanya. Kenapa harus kayak gitu? Kan ada yang gitu ya. Jadi intinya kalau menurut saya itu ruwet banget gitu. Kenapa gak ada penjelasannya? Nah, kalau menurut saya nih, hal yang paling berpengaruh itu ketika kita menjadi keterbatasan mikir gara-gara logika mistika ini yang tanpa berbasis bukti yang tadi telah saya omongkan gitu. Misalkan kayak gimana? Ya kita jadi terbatas mikirnya. Kalau logika mistika kan gini. Kenapa gitu? Ya gitu. Kenapa ini gak boleh? Ya gak boleh aja. Kenapa ini boleh? Ya boleh aja. Ketika kita mempertanyakan, ini dari mana? Kok bisa gitu? Jawabannya adalah, kan semua hal gak bisa dijangkau oleh sains katanya. Banyak sekali orang yang bilang kayak gitu. Yang kalau dalam Manilog disebutnya itu oleh Tan Malaka, yaitu penjara pikiran. Jadi bangsa Indonesia ini udah
benar-benar terpenjara pikirannya karena mikirnya ya terbatas. Kenapa kayak gitu? Ya udah kayak gitu aja. Nah itulah yang membuat saya sedikit resah dalam bahasa Indonesia ini gitu. Mungkin kalau misalkan kalian tahu mah ya kayak misalkan ada pernyataan yang kayak gini. Ketika kamu berpikir positif, maka semuanya akan positif misalkan. Nah itu juga logika mistika Gen Z. Love attraction kalau gak salah ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Terus gini, misalkan ada pertanyaan kayak gini nih. Ya ya yang orang yang percaya logika mistika ya percaya aja. Orang yang tidak percaya logika mistika ya tidak percaya aja gitu ya. Kita pisahkan gitu ya. Ini yang percaya, ini yang tidak percaya. Oke, gak apa-apa, kita masing-masing aja misalkan. Masalahnya atau gampangnya kayak gini. Dampaknya itu bisa ke semua orang gitu ya. Ke orang yang tidak percaya juga berdampak. Jadi gampangnya kita hidup di alam semesta. Kita hidup di dunia yang sama misalkan. Bumi yang sama. Pilihan-pilihan kita bisa berdampak pada orang lain coy. Dan yang terdampak itu semua. Misalkan gini nih. Dulu pas COVID-19 bahkan ada orang yang berkata kayak gini. Kita berdebat gitu. Ada orang yang berkata kayak gini. Mana gak ada COVID-19. Gua gak lihat kok. Ya iyalah bos, lu gak lihat karena ukurannya aja makro, gimana lu mau lihat gitu. Dan ketika ada orang yang tidak percaya kayak gitu dan malah dia terkena gitu, dampak itu ke semua orang gitu, gak cuma orang yang percaya gitu. Misal nih, sains kan terbatas bang gitu. Ada loh hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh otak kita misalkan. Ya gampangnya kayak gini, kalau ada hal yang tidak bisa dijangkau oleh otak kita cukup bilang aja gak tahu. Kenapa kita harus ngobrol ngambla, ngejelasin santet, ngejelasin pelet, ngejelasin gelang-gelang pelencar peredaran darah gitu. Kenapa gitu? Kalau misalkan ada yang gak bisa dijelasin sama otak kita, ya kita bilang gak tahu. Oke, simpel itu sebenarnya. Jadi ketika kita tidak mendapatkan suatu penjelasan dari sains, itu belum ditemukan oleh sains gitu. Karena sains itu adalah buatan manusia. Kalau kita menelitinya lagi, kita menemukan suatu hal yang baru misalkan. Nah itulah sains gitu. Jadi sains itu adalah buatan manusia. Itu buatan kita. Ketika kita tidak memperamati suatu hal atau suatu fenomena, ya kita tidak bisa berkontribusi dengan sains itu sendiri gitu ya. Karena yang membuat sains itu adalah manusia gitu guys. Jadi mungkin ada orang yang pengobatan tertentu dia itu sembuh gitu. Nah mungkin cuma si dia, karena itu tidak berlaku universal. Mana semua orang bisa sembuh gak gitu. Jadi buat apa kalau misalkan cuma si dia doang yang sembuh, tapi semua orang gak sembuh gitu. Karena tidak universal gitu pengobatannya, karena tidak bisa dibuktikan. Kita tidak, kalau misalkan diteliti, ya kenapa kayak gitu, ya kayak gitu aja. Bro, logika mistika ini udah melekat banget sama bangsa kita, bangsa Indonesia. Ini udah jati diri bangsa kita. Ini udah jati diri kita. Ini udah identitas bangsa Indonesia, tidak bisa dihilangkan. Buat apa kamu ngoceh-ngoceh di YouTube? Gak bisa dihilangkan, itu udah jati diri kita. Dan kamu jangan mengotori jati diri bangsa Indonesia misalkan. Nah, kalimat itu tuh guys, kalau misalkan kita pikir-pikir lagi, ini kayak gini nih, contohnya kalimat itu kayak gini. Gua, seorang mahasiswa, ngomong kasar misalkan, atau omongan-omongan gue tidak pantas dan membuat kamu sakit hati. Kamu marah nih sama saya. Saya bilang gini, ini kan jati diri gua, ini kan diri gua, ini kan identitas saya. Kalau saya bukan itu bukan gua gitu. Ngenes gak sih lu kalau misalkan ada orang yang menasihati terus malah bilang kayak gitu? Ngenes gak? Pasti gitu. Gue juga gitu guys sebenarnya. Banyak sekali contoh-contoh yang kalau menurut saya tidak masuk akal. Misalkan nih, di sini ada hantu, jangan ke tempat ini sendirian. Nah, itu sangat menghambat kita untuk berjalan ke tempat itu kan. Ketika kita mau melewat di sini ke sini, terus ada tempat yang angker, kita jadi mundur kan, jadi enggak gitu, jadi gak jadi ngelewat. Nah itu penghambat sekali. Yang sebenarnya gua di sini ke sini gak ada apa-apa sebenarnya. Nah kenapa ada orang yang bisa melihat hantu misalkan? Ya, lu tonton aja video-video saya yang melogikan hantu gitu. Oke, mungkin teman-teman juga di sini ada yang ngobrol kepada saya, lu anti budaya, lu tidak suka sama budaya Indonesia, lu benar-benar kebarat-baratan hidupnya. Mungkin enggak, saya itu sangat cinta sekali sama bangsa Indonesia, saya itu sangat suka sekali sama kebudayaan-kebudayaan kita yang beragam. Tapi yang saya judge ini adalah ide, namanya juga logika mistika, ide mistika yang saya judge. Jadi
Saya juga suka kuliner-kuliner budaya, saya juga suka tarian-tarian budaya, film-film horor, saya suka dan menikmati. Tetapi hal itu jangan sampai menjadi suatu hal realita dalam hidup itu. Misalkan horor-hororan, film horor, kita nikmati film horor dan bukan artian ada di dunia nyata gitu guys. Nah, ini yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Bangsa Indonesia ini kalau menurut saya ini harus terbebas dari logika, mistika atau pola pikir yang main terima aja gitu, tidak dipikir-pikir, main terima aja. Karena saya suka mendengar orang-orang yang pergi ke orang pintar, enggak sembarangan, ke orang-orang, ke dukun lah intinya. Ada orang yang nyewa katanya mau nyantet seseorang gitu, dan dia tuh telah mengeluarkan beberapa ratus juta. Dan ini terbukti gitu, ada banyak di media-media. Dan mana gitu, buktinya nggak ada gitu ya. Malah ada dukun yang malah cabul gitu. Sebagai syaratnya kamu harus dicabuli misalkan. Nah ada katanya dukun-dukun kayak gitu. Dan itu kalau menurut saya sangat-sangat harus dihindari sih sama bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Bukannya saya menghilangkan budaya, bukan. Tetapi saya di sini menggagaskan ide pola pikir yang menelan mentah-mentah suatu hal. Mungkin ya banyak sekali mungkin yang mendebat ini sulit banget gitu. Ini udah jadi jati diri bangsa gak sih? Karena bangsa kita ini sulit banget gitu. Lepas dari logika mistika ini gitu. Menuju ilmu pengetahuan, menuju sains, menuju pola pikir ilmiah gitu. Yang berbasis bukti yang bisa diperamati. Nah mohon maaf juga kalau misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan di video kali ini. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Ini bulan Ramadan dan saya berniat untuk dakwahnya kayak gini guys. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Saya Alfi Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.